Halo semuanya, dan selamat datang di analisis kita kali ini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Hari ini kita bakal bedah sebuah krisis yang jujur aja sangat sunyi, tapi skalanya luar biasa masif di masyarakat modern kita. Berdasarkan data yang ada, kita akan fokus ke pergumulan individu dan sosial yang dihadapi laki-laki, khususnya mereka yang lagi di usia 30-an. Dan teman-teman, ini bukan sekedar ngomongin angka pengangguran atau keluhan biasa ya. Ini tentang pergeseran fondasi sosial yang efeknya bakal kita rasain di setiap sudut kehidupan kita. Coba pikirin pertanyaan ini sebentar. Kemana perginya laki-laki saat masyarakat mulai berhenti melihat mereka? Jutaan pria di luar sana tuh nggak turun ke jalan buat demo. Mereka nggak teriak-teriak nuntut ini itu. Malah, mereka ngelakuin sesuatu yang jauh lebih kuat dan sejujurnya lebih mengkhawatirkan. Mereka pelan-pelan narik diri mereka sendiri dari persamaan sosial. Mereka berhenti berpartisipasi. Pertanyaannya, kenapa? Nah, mari kita lihat sosok nyata di balik fenomena ini. Biar kebayang dari data makronya, kita harus lihat dari kacamata orang yang ngalamin langsung. Coba bayangin seorang pria, kita panggil aja Arif, umurnya 30 tahun. Arif ini ngerasa hilang arah, mulai nutup diri secara emosional, dan pelan-pelan kayak pudar aja gitu ke latar belakang kehidupannya sendiri. Pekerjaan yang dia pikir bakal ngasih tujuan hidup, ternyata malah kerasa nggak stabil atau nggak ngehargain dia. Hubungan sosialnya juga makin renggang. Dan yang bikin miris, Arif ini bukan anomali. Dia adalah potret dari jutaan pria lain yang ngerasa ketinggalan sama sistem. Bagian 1. Masalah sosial, menghilangnya laki-laki. Perasaan terisolasi yang dialamin Arif ini sebenarnya cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Skala krisis sosial ini tuh benar-benar bikin kaget. Perhatiin angka ini. 7 juta. Kalau mereka semua dikumpulin, populasinya lebih besar dari negara kayak Singapura. Berdasarkan data tenaga kerja, ada sekitar 7 juta laki-laki usia produktif, seumuran Arif, yang benar-benar lenyap dari angkatan kerja. Dan ini cuma di Amerika Serikat aja loh. Mereka ini bukan dipecat terus lagi nyari kerja ya. Mereka ini udah nggak dihitung pengangguran lagi karena mereka emang udah berhenti nyari kerja sama sekali. Mereka benar-benar keluar dari sistem. Kalau kita tarik mundur, tren historisnya kelihatan banget. Di tahun 1950, hampir 98% laki-laki di usia produktif ini tuh kerja, atau seenggaknya aktif nyari kerja. Nah sekarang, angkanya anjlok jadi sekitar 89%. Penurunan 11% ini bukan angka kecil, ini mewakili jutaan pria yang ngerasa udahlah menyerah aja. Ini tuh eksodus massal dari hal-hal yang biasanya ngasih struktur dan makna buat kehidupan seorang pria dewasa. Dan penarikan diri ini nggak cuma kejadian di dunia kerja aja. Ini mulainya jauh lebih awal yaitu di dunia pendidikan. Di sini kita bisa lihat jurang kesenjangan pendaftaran kampus yang luar biasa besar. Untuk setiap 100 laki-laki yang masuk kuliah hari ini, ada 132 perempuan. Kesenjangannya makin lama makin lebar. Artinya apa? Pemuda kayak Arif ini masuk ke usia dewasa dengan prospek masa depan yang jauh lebih sempit dibanding generasi sebelum-sebelumnya. Jadi poin krusialnya tuh ini. Di balik setiap data makro tentang angkatan kerja dan pendidikan tadi, ada individu yang nyata, ada Arif. Keputusannya buat narik diri dari kerjaan, kampus, dan lingkungan sosial itu bukan kebetulan. Itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri. Buat apa dia terus berpartisipasi di sebuah sistem atau perlombaan yang dia rasa udah nggak mungkin bisa dia menangin. Bagian 2. Tuntutan maskulinitas yang rentan. Terus, apa sih tekanan psikologis yang bikin pria kayak Arif milih buat mundur? Jawabannya ada di teori maskulinitas yang rentan atau precarious manhood theory. Berdasarkan literatur psikologi, status sebagai pria sejati itu susah banget dicapai, tapi gampang banget hilangnya. Beda sama kedewasaan perempuan yang sering dilihat sebagai perkembangan biologis yang natural, kedewasaan laki-laki itu dianggap sebagai status sosial yang sifatnya rapuh. Status ini harus terus-terusan dibuktikan dan dipertahankan setiap hari lewat berbagai pencapaian yang sulit. Dan pembuktian ini wujudnya berupa tuntutan sosial yang berat banget. Arif diwajibkan buat selalu jadi penyedia utama, emosinya harus dikontrol ketat, fisiknya mesti tangguh, super mandiri, dan pantang banget kelihatan rentan sedikit pun. Bayangin deh capeknya kayak apa? Kalau Arif lagi hancur banget dan jujur mengakui kalau dia butuh bantuan, secara psikologis dia bakal mikir kalau itu bakal langsung ngancurin harga dirinya sebagai laki-laki di mata masyarakat. Tekanan ini sebenarnya berakar dalam banget dari sejarah evolusi kita. Ada konsep yang namanya keterbuangan laki-laki atau male disposability. Dari dulu, secara historis dan evolusioner, masyarakat emang didesain buat lebih memprioritaskan kelangsungan hidup perempuan demi kelangsungan kelompok. Sementara itu, laki-laki dipandang lebih bisa dikorbankan. Mereka lah yang dikirim ke medan perang, disuruh ngerjain pekerjaan bahaya, dan diandalkan jadi tameng fisik. Dinamika ini saking mengakarnya sampai masuk ke budaya dan sistem hukum kita loh. Ada kutipan yang nonjok banget dari Oliver Wendell Holmes. Setiap masyarakat dibangun di atas kematian laki-laki.
Sadar atau enggak, masyarakat kita udah terkondisi untuk kurang peduli sama penderitaan atau keselamatan laki-laki. Mereka diharapin buat terus melindungi dan menafkahi. Begitu mereka gagal atau jatuh, empati yang mereka dapat seringkali tipis banget. Ketidakmampuan buat nunjukin kelemahan ini punya efek yang fatal buat kesehatan mental. Coba kita bandingin. Kalau kita mikir soal depresi, yang kebayang biasanya sedih, nangis, atau pengen curhat kan? Tapi buat pria kayak Arif, depresi itu seringnya muncul dalam bentuk gampang emosi, marah, ngambil resiko yang ngawur, narik diri dari pergaulan, atau bahkan penyalahgunaan zat adiktif. Mereka ini nggak sekedar bertingkah buruk ya, ini beneran gejala depresi laki-laki yang sebenarnya, tapi sayangnya sering nggak dikenali. Dan yang paling tragis, sistem klinis kita sering luput soal ini. Karena biasa pakai pendekatan satu ukuran untuk semua, para profesional medis sering kelewatan mendeteksi gejala-gejala spesifik gender ini. Akibatnya, masalah mental yang dialami laki-laki itu sering banget gak terdiagnosis atau salah penanganan. Ini ngebantu ngejelasin kenapa risiko bunuh diri secara tragis jauh lebih tinggi pada pria. Bagian 3. Mengapa sistem gagal membantu? Pertanyaannya, kenapa institusi yang tujuannya ngebantu malah sering gagal? Jadi waktu pria kayak Arif benar-benar ada di titik terendah dan akhirnya beranikan diri nyari bantuan, sistem yang ada tuh seakan-akan malah ngedorong dia ngejauh. Literatur ngebuktiin kalau sesi terapi tradisional itu gaya komunikasinya lebih condong ke gaya feminin. Pasien disuruh duduk saling berhadapan, terus disuruh bedah perasaan mereka secara verbal. Ini tuh bertolak belakang banget sama cara laki-laki dididik buat memproses emosi dan nyari solusi. Kegagalan sistemik ini tuh kelihatan di mana-mana. Layanan kesehatan mental kita sering nggak nyambung sama cara komunikasi laki-laki. Terus, kita sering dengar narasi sosial yang gampang banget ngelabelin sifat maskulin itu sebagai sesuatu yang toksik. Ini bikin pria ngerasa diserang, bukannya ditolong. Di sisi institusi dan hukum juga kelihatan banget biasnya. Misalnya, di kasus pengadilan keluarga, hak asuh utama itu jatuh ke tangan ibu pada sekitar 90% kasus. Semua rentetan ini bikin laki-laki ngerasa makin terasingkan. Ada satu kutipan riset yang ngerangkum ini dengan sangat pas. Diskriminasi implisit terhadap laki-laki sebagian besar tetap tidak disadari karena kita tidak pernah mencarinya. Jujur aja, ada kesenjangan empati yang luar biasa di sini. Masyarakat kita belum terbiasa ngelihat pria umur 30-an kayak Arif sebagai individu yang rentan dan butuh belas kasih. Kita malah lebih sering ngelihat mereka cuma dari kacamata pihak yang gagal menuhin ekspektasi. Bagian 4. Solusi. Pendekatan berbasis kekuatan. Tapi kita nggak bakal cuma ngeluhin masalahnya aja. Sekarang, waktunya kita ubah narasinya jadi pemberdayaan. Nyuruh pria buat bertindak lebih kayak perempuan dalam ngadepin masalah, jelas bukan solusi. Sebaliknya, penelitian tegas bilang kalau kita tuh harus paham dan ngerangkul realitas maskulinitas. Kita mesti berhenti pakai pendekatan yang anggap sifat laki-laki itu cacat dan mulai pakai pendekatan yang justru manfaatin kekuatan alami mereka. Nah, ini langkah-langkah konkretnya. Pertama, psikolog dan masyarakat luas harus mulai punya pandangan yang positif soal maskulinitas. Kedua, pakai gaya komunikasi berdampingan atau shoulder to shoulder. Pria tuh jauh lebih gampang dan natural buat cerita pas mereka lagi ngerjain aktivitas bareng secara berdampingan, kayak benerin sesuatu atau olahraga bareng, bukan pas dipaksa bertatap muka. Ketiga, inisiatif kayak Men's Sheds, di mana para pria ngumpul buat ngerjain proyek fisik bareng, terbukti ampuh banget buat bangun kedekatan tanpa maksa mereka buat pura-pura rentan. Di titik inilah konsep maskulinitas positif itu benar-benar bersinar. Daripada nyuruh pria ngebongkar jati dirinya, kerangka kerja ini justru numpuhin sifat-sifat tangguh bawaan mereka, kayak jiwa heroisme, kemandirian, dan dorongan buat bertindak nyata. Pendekatan ini ngelihat maskulinitas bukan sebagai biang masalah, tapi sebagai sumber daya luar biasa yang justru bisa melindungi mereka dari depresi. Jadi, buat ngubah cerita hidup Arif dan jutaan pria lain, kita harus ngerombak cara kita ngomongin soal minta tolong. Mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Sama sekali enggak. Justru, ini harus dilihat sebagai sebuah tindakan rasional dan berani. Sebuah aksi nyata menuju penguasaan diri dan perbaikan. Kalau dipikir-pikir, mencari bantuan untuk jadi lebih baik adalah bentuk tanggung jawab maskulin di level tertinggi. Yang pada akhirnya bawa kita ke pemikiran terakhir di pembahasan ini. Krisis yang melanda jutaan laki-laki usia produktif ini bukan cuma urusan pribadi mereka aja loh. Ini tuh retakan serius di fondasi masyarakat kita secara keseluruhan. Pertanyaan besar yang harus kita renungin bareng adalah, gimana caranya kita bisa menjembatani kesenjangan empati ini dan bangun dunia di mana laki-laki merasa diakuin, dihargain, dan punya alasan kuat buat kembali hadir di tengah-tengah kita. Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar bakal nentuin masa depan masyarakat kita. Oke, makasih udah dengerin analisis kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.